Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wiladatuhu wa rada'atuhu, kelahiran dan penyusuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'atuhu ba'da ummihi Tuwaibahatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab, thumma Halimatus Sa'diyah, ila an balagha umruhu 4 sanawat. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala mukjizatnya bukan hanya berlaku pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada yang berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan kita sebagai umatnya pun juga masih bisa mendapatkan manfaat daripada mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Semisal Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dengan sebab pengagungan kebesaran baginda sallallahu alaihi wasallam, maka masya Allah menjadi syarat diterimanya permohonan ampun daripada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam setelah beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau ada orang yang malas untuk berselawat, yang bahkan dia mencegah orang-orang untuk berselawat, sungguh ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna salatakum ma'rudu alayya, sesungguhnya salawat kalian apapun bentuknya, di lisan kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita. Jangan kita katakan hari ini Rasulullah telah tiada, telah meninggal dunia. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada Rasul orang-orang yang mencintai dia dengan sepenuh hati dan berusaha menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum. Dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain, dan akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, yakni Al-Quran sebagai kalam Allah, kemudian Al-Hadith sebagai kalam Rasulullah. Ini semua akan mendapatkan manfaat, dan sebenarnya itu adalah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita belajar Al-Quran, berusaha untuk menghafal Al-Quran, memohon kepada Allah agar supaya dimasukkan daripada Al-Quran ke dalam dada kita, ke dalam hati kita, berarti kita berharap ada di dalam diri kita mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan masya Allah, orang yang merasakan langsung, bersentuhan langsung dengan Rasul dan merasakan langsung mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Halimatus Sa'diyah. Maka dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam telah diminta oleh beberapa orang sebelumnya untuk menjadi ibu susuannya. Tetapi kebersihan hati Rasul dan penjagaan Allah, sehingga tidak serta-merta orang yang mau datang, orang yang menawarkan diri pun juga kemudian disambut oleh Rasulullah SAW untuk menjadi ibu susuannya. Padahal saat itu beliau SAW
masih berusia dalam hitungan hari. Dan juga Masya Allah, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pegunungan, terutama sekali di musim kering, maka mereka turun untuk mencari pekerjaan, turun untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan berusaha menyusui daripada bayi-bayi yang ada di Mekah. Maka sekian banyak daripada wanita-wanita yang turun daripada lembah, yang datang daripada bukit. Orang-orang Badui datang untuk menawarkan dirinya. Tetapi ternyata Masya Allah, dari sekian banyak orang yang menawarkan dirinya, mereka terbagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok menawarkan dirinya ingin menjadi ibu susuan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tendensi dunia, maka tertolak dia secara langsung. Dan seperti inilah juga kita di dalam mengamalkan agama. Kita hilangkan dalam hati kita, kita lepaskan tendensi-tendensi dunia, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih kita dan menjaga kita. Ada orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk bisa amal agama, tetapi dia tidak dijaga oleh Allah sehingga tidak bisa istiqamah. Santri-santri sudah dipilih untuk datang ke pondok pesantren, tetapi kalau Allah tak jaga kita, maka Masya Allah, thumma na'udzubillah, kebiasaan-kebiasaan buruk itu justru akan mencemari pondok pesantren. Jadi Masya Allah, orang-orang yang datang dengan tendensi agama, sudah jelas mereka akan tereliminasi dengan sendirinya. Yang datang ingin mendapatkan dunia dengan sebab berusaha menjadi ibu rodok, ibu susuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ada saja kendala dia ini untuk tidak bisa menyentuh bayi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada saja yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa begitu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beginilah penjagaan Allah yang sangat luar biasa. Kemudian di antara wanita-wanita yang tulus, ternyata dari sekian banyak yang datang, hanya ada dua yang telah masuk ke dalam pilihannya, yakni Thuwaibah al-Islamiyah. Jadi Thuwaibah ini sedikit saja terbetik dalam hatinya, sedikit saja ada persoalan yang telah mengganjal, sehingga dia sempat menjadi ibu roda, dia sempat mendekat, dia sempat menggendong Rasul hanya dalam hitungan beberapa saat. Tetapi qadarullah, ternyata Masya Allah, Thuwaibah pun juga tetap harus tereliminasi. Di antara wanita-wanita yang datang itu, ada satu orang wanita yang lemah, dari keluarga yang amat sangat miskin, mengendarai keledai yang begitu kurus. Dia datang belakangan, dia tidak punya tendensi apa-apa. Dan ternyata wanita-wanita yang lain telah berebut untuk mengambil anak-anak orang kaya, untuk mendapatkan tendensi-tendensi dunianya. Sehingga Halimatus Sa'diyah, dia datang dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tenang. Dia dekap, dia gendong Rasul, kemudian dia nyatakan dirinya siap tanpa tendensi apa-apa, siap dengan segala konsekuensinya, meskipun tidak diupah, meskipun tidak diberikan ganjaran, maka Halimah nyatakan dirinya siap untuk berkhidmat. Orang-orang yang tadi lebih dulu datang mengambil anak-anak orang kaya, dengan berbagai tendensinya mereka sudah pulang lebih awal lagi, bahkan terpaut sampai setengah hari.
Maka Masya Allah, Halimatus Sa'diyah ketika pertama kali menggendong Rasul yang masih bayi saat itu, tubuhnya yang lemah, fisiknya yang lemah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatan yang luar biasa, sehingga dia merasa segar, sehingga dia merasa kuat. Bukan cuma Halimatus Sa'diyah saja yang merasakannya. Keledai yang ditumpangi Halimah dalam keadaan lemah, kurus, ketika Halimah telah naik ke atas keledainya itu, membawa bayi baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Masya Allah terjadi keajaiban. Mukjizat dinampakkan oleh Allah. Keledai itu juga kembali menjadi kuat, menjadi sehat. Bahkan hebatnya, keledai yang telah ditumpangi oleh Halimatus Sa'diyah mampu menandingi, bahkan mengalahkan kecepatan keledai, bahkan kuda daripada wanita-wanita yang datang duluan dan berangkat kembali lebih dulu. Maka Halimatus Sa'diyah melihat di sekitarnya, ternyata keledai yang ditumpangi oleh Rasul, ketika dia menginjak rumput-rumput kering, maka rumput itu telah berubah menjadi hijau. Sehingga Masya Allah semakin yakin Halimah, ini adalah Nabi, inilah yang telah diceritakan oleh ahli kitab. Maka Halimatus Sa'diyah semakin menjaga, semakin mendekap, semakin berhati-hati bersikap kepada baginda Rasulullah SAW, yang bahkan Rasul tidak sempat memperkenalkan dirinya karena dia masih bayi. Tapi Allah telah perkenalkan Rasul kepada seluruh penduduk langit dan penduduk bumi dengan caranya, melalui mukjizat. Maka Halimatus Sa'diyah semakin yakin, inilah Nabi akhir zaman, inilah yang telah dinanti-nantikan ahli kitab. Maka ketika Halimah semakin menjaganya, Masya Allah, ternyata Halimatus Sa'diyah lebih dulu tiba di bukit, lebih dulu sampai di perkampungannya, dan telah disambut dengan orang-orang Badui. Hebatnya Halimatus Sa'diyah, hebatnya baginda Rasulullah SAW telah mendatangkan kehebatan yang jauh luar biasa kepada Halimatus Sa'diyah, keluarganya, bahkan orang-orang yang di sekitarnya, termasuk juga hewan piaraannya. Halimatus Sa'diyah yang ketika dia telah mendekap baginda Rasulullah SAW, maka keberkahan itu nampak. Keluarganya pun juga semakin damai, kehidupannya pun juga semakin dicukupkan. Bahkan domba-domba yang dulunya tidak lagi bisa memproduksi susu, saat itu telah kembali segar, memproduksi susu yang begitu banyak. Sehingga Allah balikkan keadaan. Beginilah cara Allah. Dan kita harus yakin, siapa saja yang berpegang teguh dengan agama dan melakukan pengorbanan atas agama tanpa tendensi, maka Allah akan rubah keadaan itu. Nizamul zahir wa nizamul ghaib akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, sehingga berbalik keadaan. Halimatus Sa'diyah yang diasingkan, yang dikucilkan, yang dilecehkan, tiba-tiba semua orang datang berhajat kepada Halimah. Justru mereka yang tadinya merasa bangga dan juga kemudian menganggap dirinya mendapatkan keutamaan dunia, justru mereka cemburu dengan Halimah. Dan keadaan itu pun juga dibuktikan ketika mereka datang untuk meminta daripada susu domba yang telah diperah, yang diproduksi begitu banyak sekali. Keberkahan itu nampak. Sehingga Masya Allah, hari ini juga
siapapun kita, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka yakin dan percaya dengan berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan perintah Allah. Kemudian kita berusaha untuk menghadirkan kembali dalam hati kita rasa rindu, rasa cinta, dan berusaha untuk mengikuti apa yang pernah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, maka keberkahan itu pasti akan datang. Mana sih berkah itu? Jangan sampai kita keliru, maka kembali perlu diulang. Keberkahan itu bukan seberapa banyak yang datang. Tidak. Begitupun sebaliknya. Apa lawan daripada berkah? Musibah. Musibah itu bukan seberapa banyak yang pergi, tidak. Tetapi keberkahan itu bukan dilihat seberapa banyak yang datang ataupun seberapa banyak yang pergi, tidak. Tetapi keberkahan itu ditakar, keberkahan itu diukur. Kalau ternyata harta itu datang, pangkat itu datang, dunia itu datang dalam kehidupan kita, tetapi menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah, itulah keberkahan. Atau mungkin seseorang yang ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, kehilangan, sakit dan sebagainya, berkekurangan, tetapi itu juga menjadikan dia dekat dengan Allah, maka ini bukan musibah tetapi berkah. Yang musibah itu adalah orang yang bertambah hartanya, naik pangkat jabatannya, bertambah dunianya, tapi ternyata menjadikan dirinya semakin jauh daripada Allah. Inilah musibah. Yang lebih parah lagi, sudah dia yang berkekurangan, sudah dia yang sakit, sudah dia yang menderita, pun jadi menjadikannya semakin jauh daripada Allah. Maka ini sudah jatuh ketimpa tangga pula. Sama-sama kita lafazkan. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Jadi doa ini diajarkan langsung oleh Rasul, dan doa ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala buat keputusan. Allahumma ya Allah, ajirni, berikanlah ganjaran kepadaku. Dan ganjarannya itu setiap saat, setiap waktu. Ketika dia kehilangan, anggaplah nominalnya 100.000, hilang satu hari, maka dia dicatatkan seolah-olah dia mengeluarkan sedekah 100.000 dikali 700. Berarti dia telah mengeluarkan sedekah sebanyak 70 juta di hari itu. Dicatat baginya pahala seperti itu. Hari kedua dia masih diuji dan dia masih sabar. Maka doa tadi ini sebenarnya telah mengangkat derajat orang tersebut. Beberapa hari dia bertahan dalam doanya, maka sampai kemudian masuk kepada lafaz yang berikutnya. Ajirni fi musibati, berikanlah ganjaran kepada aku ya Allah dari musibah yang menimpaku ini. Sebenarnya aku butuh, tetapi Masya Allah menahan dirinya dalam kesabaran. Wakhlufni, dan gantikanlah kepadaku, gantikanlah bagiku khairam minha, lebih baik, lebih banyak daripada apa yang hilang, daripada apa yang pergi. Sehingga Masya Allah, orang yang benar keyakinannya kepada Allah, lurus keyakinannya,
amalnya ittiba, mengikuti kepada Rasul, maka yakin dan percaya dia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ternyata Halimatus Sa'diyah pun telah bercerita atas keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bayi sampai beliau berusia 4 tahun. Sehingga Masya Allah, Halimatus Sa'diyah yang telah berusaha untuk memberikan kasih sayangnya, untuk memberikan perhatiannya yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab orang-orang Badui pun juga satu kabilah mereka mendapatkan keberkahan. Satu kabilah mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kabilah yang amat sangat menjaga tentang tradisi, kebiasaan baik, dan persoalan-persoalan yang tidak bertentangan dengan syariah sampai kepada hari ini adalah orang-orang dari suku ataupun kabilah Badui. Dari situ kita akan bisa belajar lebih dalam lagi tentang tata krama, tentang adab, tentang kesantunan. Sehingga Masya Allah, itu pun juga dijadikan sebagai salah satu syarat dalam tingkatan iman yang tertinggi, yakni akhlakiyah. Maka akhlak-akhlak daripada orang-orang Badui tersebutlah yang ternyata telah menyebar, bahkan menjadi sifat baik yang ada pada diri seseorang. Dan Halimatus Sa'diyah telah menceritakan daripada persoalan-persoalan tersebut. Bahkan binatang-binatang piaraan, binatang-binatang yang digembala saat itu, yang dulu sudah tidak lagi bisa melahirkan keturunan, yang tidak bisa lagi berkembang biak, itu kembali menjadi subur. Binatang-binatang yang bahkan dia berada dalam kerumunan kumpulan bersama binatang gembalaan daripada Halimatus Sa'diyah, meskipun rumput-rumput yang kering yang disentuh dengan ujung lidahnya, yang disentuh dengan ujung lidah daripada kambing-kambing Halimah, itu berubah menjadi hijau, bahkan memberikan nutrisi yang sangat luar biasa sekali, sehingga yaitu tadi reproduksinya bisa kemudian baik, bahkan produksi susunya pun juga bisa bertambah. Kembali ditekankan bahwasanya keberkahan di dalam agama akan datang dalam diri seseorang sejauh mana, sedalam apa keikhlasan itu bisa kita wujudkan dalam diri kita, di dalam hati kita. Tapi jangan keliru kita memahami tentang keikhlasan. Ada orang pernah kami datangi, kami ajak, "Bapak, ayo sama-sama ke masjid." Atau diajak dia untuk berderma, bersedekah. Maka dia katakan, "Saya tidak mau ke masjid kalau tidak ikhlas. Saya tidak mau bersedekah kalau tidak ikhlas." Hati-hati dengan ucapan ikhlas. Ikhlas itu bukan datangnya dari kita, tetapi ikhlas itu adalah anugerah daripada Allah. Tidak ada seseorang pun yang bisa tahu tingkat keikhlasannya. Cuma Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan memberikan nilai kepantasan dari keikhlasan seseorang. Jadi kalau ada orang dia katakan nanti saya ikhlas baru ke masjid, kalau dia tunggu ikhlasnya, insya Allah tidak akan ke masjid. Tidak akan ke masjid, dan jangan sampai mati tidak akan ke masjid. Kalau dia katakan nanti saya ikhlas baru bersedekah, baru berderma, insya Allah meskipun dia menggenggam dua dunia, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan keikhlasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau kana libni Adam
wadiyani minal mal labtagha thalitha. Sekiranya kita ini anak cucu Adam dengan tendensi dunia, berusaha untuk mengumpulkan dunia, maka dalam hadis ini dijelaskan dalam isim tafniyah, wadiyani minal mal. Dua dunia telah dia miliki. Semua apa yang ada di atas langit, planet, bulan, bintang dan sebagainya, semua apa yang ada di bawah bumi, tambang dengan segala kekayaannya, menjadi milik dia. Sertifikat atas nama dirinya seorang diri. Bukan cuma satu dunia, dua dunia dia miliki. Tapi kemudian dia katakan, nanti saya berderma kalau saya telah cukup daripada keperluan saya, kalau sudah cukup daripada kebutuhan saya. Maka yakin dan percaya, Rasul beritahu, labtagha thalitha. Pasti orang tersebut tidak akan pernah merasa cukup. Bahkan kemudian seperti orang yang kehausan berada di lautan dan dia menenggak minum daripada air laut, semakin menjadikan dirinya itu kehausan. Labtagha thalitha. Apa kurangnya coba tadi dua dunia? Tapi dengan sebab dia keliru memahami keikhlasan, sampai-sampai dia masih berusaha untuk mencari dunia yang ketiga lagi. Dia katakan ini belum cukup, masih ada dunia yang ketiga. Padahal dua dunia sudah dalam genggamannya. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hati-hati kita, hati-hati kalian tentang kata-kata ikhlas itu. Atau sampai kemudian kita katakan, nanti berkecukupan keluarga saya, nanti matang ekonomi saya, nanti pas daripada keperluan saya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yasuddu jawfa bani Adam illa bitturab. Kalau kita mengatakan nanti cukup, nanti kenyang, nanti pas dan sebagainya, Rasul beritahu, kapan itu datang kecukupan? La yasuddu jawfa bani Adam, tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah kenyang anak cucu Adam. Apa yang dimakannya, apa yang ditampung di perutnya, tidak akan pernah merasakan dia cukup. Illa bitturaba, dan hanya akan cukup itu kalau satu genggam tanah sudah disumbatkan di mulutnya. Kalau satu genggam tanah sudah dimasukkan ke dalam mulutnya ketika dia terbaring di liang lahat, barulah kemudian dia merasa menyesal. Ternyata tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah cukup syahwat anak cucu Adam dengan sebab tendensi dunia. Maka sekali lagi kita sama-sama mau belajar ikhlas. Mana itu ikhlas? Jangan sampai santri keliru. Dia katakan, saya tidak mau ikhlas, saya tidak mau tahajud kalau tidak ikhlas. Insya Allah tidak akan tahajud nih kalau begitu. Ikhlas itu adalah awalnya harus dipaksa-paksa. Kemudian kalau sudah dipaksa, maka nanti akan menjadi kebiasaan. Dipaksa-paksa kita selama 40 hari masih dipaksa untuk tahajud, maka hari ke-41 sudah berubah, tidak dipaksa lagi kita, tetapi sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti ini akan menjadi kesenangan, sehingga dia istiqomah. Barulah dia dikatakan ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan datang belakangan, tapi ikhlas itu awalnya dipaksa, kemudian menjadi kebiasaan, sehingga istiqomah, barulah dia ikhlas. Maka Masya Allah, kita tidak akan pernah ikhlas mengakui kedoifan, kejahilan, kebodohan, dosa-dosa kita, kenakalan kita, kalau kita tidak paksa diri kita, tidak paksa hati kita untuk kemudian bagaimana kita mengakui dengan jujur. Ya, jadi Masya Allah, itu adalah penyakit. Dan jangan sampai penyakit itu adalah penyakit turunan.
yang telah kita warisi daripada orang-orang tua kita. Dan penyakit itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dicabut oleh Allah. Penyakit itu dalam diri seseorang kalau dia tidak segera bertobat. Ada orang dia kaya, tetapi karena dia punya penyakit, nanti senang hatinya kalau mengambil barang orang. Ada orang dia tenang, tapi ternyata nanti dia merasa lebih tenang kalau dia menyakiti hati orang. Ini adalah penyakit. Dan sekali lagi, penyakit ini tidak akan pernah hilang. Masih akan terwariskan kepada adik kita, kepada keturunan kita, kalau kita tidak mengakhirinya. Bagaimana untuk mengakhiri, menyudahi daripada penyakit itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menantikan orang yang mau berobat. Bagaimana cara berobatnya? Al-asra'u taubatu min dzambi idza farata. Bersegera kita bertobat. Salat taubat, mohon ampun, kemudian dengan jujur, dengan gentleman, apakah kita panggil secara pribadi, beritahu, saya mau bersaudara dengan Anda, saya mau bersaudara dengan kamu, tapi tolong jangan dibuka aib saya. Saya sudah saya sudah kebablasan, saya sudah kelepasan, tertipu dengan iblis, jin dan syaitan. Maka insya Allah dengan demikian kita akan bisa menjadi baik dan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena saya masih ada pengajian, dan ini pengajian malam ini adalah pengajian bulanan rutin juga dalam kota, maka insya Allah kita akhiri saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.